Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Riki Ahmad Nursulhan dengan NIM 4412211033. Saya dari kelas Malam B dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Penilaian Kelelahan Sambungan las pada struktur kapal dan offshore dengan integrasi beban siklis dan faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui, pengelasan merupakan teknik penyambungan yang paling umum dalam bidang teknik, khususnya pada struktur kapal dan offshore. Namun, sambungan las juga memiliki titik lemah, yaitu rentan terhadap kehilangan kekuatan yang disebabkan oleh kelelahan pada material, terutama jika terkena beban siklik oleh gelombang air laut secara terus-menerus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model keandalan kelelahan sambungan las, khususnya sambungan T-joint menggunakan pendekatan numerik berbasis metode elemen hingga atau FEM. Dalam penelitian ini, didapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh beban siklik dan lingkungan laut terhadap umur kelelahan sambungan las tipe T pada struktur kelautan. Kedua, bagaimana metode pemodelan numerik dan analisis tegangan struktural dapat digunakan untuk mengevaluasi keandalan kelelahan sambungan las. Yang ketiga, bagaimana integrasi pendekatan probabilistik dan kurva SN dapat meningkatkan akurasi dalam memprediksi umur sambungan las pada lingkungan dinamis. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Berkontribusi pada perpanjangan masa pakai dan keamanan komponen las dalam aplikasi teknik kritis. 2. Mengembangkan kerangka kerja penilaian keandalan fatik untuk sambungan las pada struktur laut dan kriogenik. Dan ketiga, mengintegrasikan analisis tegangan struktural dan model keandalan menggunakan metode elemen hingga khususnya untuk sambungan las tipe T. Pada metode kali ini, yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui pemodelan numerik dan analisis struktural berbasis metode elemen hingga atau finite element method. Di sini, saya telah membuat alur penelitian atau yang disebut flowchart. Yang pertama dari mulai, yang mulai ini kita dimulai dengan penentuan topik penelitian dan perumusan pernyataan penelitian yang jelas. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah studi literatur. Pada bagian ini dilakukan pengumpulan dan analisis sumber informasi untuk memahami konteks dan gap penelitian sebelumnya. Yang ketiga, ada pengumpulan data. Di sini, kita dapat mengumpulkan data yang valid melalui survei, eksperimen, atau pengukuran terstruktur. Yang keempat, pemodelan struktur. Pada pemodelan struktur ini, menggunakan teknik pemodelan numerik. Seperti yang di sini. Pemodelan numerik untuk merepresentasikan struktur yang diteliti dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh. Yang kelima, ada analisis tegangan. Di sini dapat menganalisis distribusi tegangan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan. Yang keenam, ada evaluasi keandalan fatik. Di sini kita menilai kemampuan struktur untuk bertahan dalam berbagai kondisi beban dan lingkungan. Mau dia lingkungan yang baik atau lingkungan yang sudah dibilang ekstrim. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada kesimpulan ini, kita dapat menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Tabel parameter. Pada slide ini, saya menunjukkan tabel parameter, beberapa parameter yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu ada jenis material. Di sini dibagi menjadi 3 baja
dengan baja yang berbeda jenis. Yang pertama ada ER70S6, kemudian baja mangan tinggi, lalu dan juga ada baja 9% nikel. Untuk ukuran kaki las juga memiliki 3 variasi. Ada 3, 5, dan 7 mm. Kaki las ini mempengaruhi distribusi tegangan dan ketahanan sambungan. Kemudian yang ketiga ada ketebalan plat. Ketebalan plat di sini kita memakai ada 6, 8, dan 10 mm. Ini digunakan untuk melihat pengaruh ketebalan terhadap konsentrasi tegangan. Lalu yang keempat ada kedalaman penetrasi. Di sini juga kita memakai 3 variasi yaitu 60%, 80%, dan 100%. Ini digunakan untuk melihat seberapa dalam las masuk ke dalam material dasar. Lalu yang kelima ada tegangan beban, yaitu juga memiliki 3 variasi. Yang pertama ada 150, kemudian 200, dan juga 250 megapascal. Di sini kita gunakan untuk mensimulasikan beban siklik pada struktur. Nah, kelima parameter ini divariasikan untuk mengetahui kombinasi mana yang paling mempengaruhi dalam umur kelelahan sambungan T-joint. Kemudian di sini kita dapat melihat ilustrasi gambar sambungan las T-joint. Ilustrasi ini mengacu pada penelitian Fatigue Crack Monitoring of the Tight Joints in Steel Offshore Oil and Gas Jacket Platform oleh Ali pada tahun 2021. Sambungan ini terdiri atas 2 plat baja yang disambung tegak lurus, di mana plat vertikal yang di bawah sini vertikal yang kita sambungkan dengan plat horizontal melalui proses pengelasan. Bentuk sambungan ini banyak dijumpai pada struktur tubular lepas pantai dan merupakan titik rawan terhadap retak kelelahan, khususnya pada bagian towel atau ujung sambungan. Nah, setelah itu dapatkan hasil penelitian. Pada gambar pertama, ini menunjukkan grafik laju pertumbuhan retak per siklus terhadap rentang faktor intensitas tegangan dalam skala logaritmik yang mengikuti pola hukum Paris. Grafik ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan retak meningkat drastis dengan naiknya faktor intensitas tegangan, sehingga menegaskan bahwa pembebanan siklik tinggi mempercepat kegagalan. Yang gambar kedua menggambarkan kurva SN, yaitu tegangan versus jumlah siklus hingga gagal, yang menunjukkan tren penurunan umur kelelahan seiring meningkatnya tegangan siklis maksimum, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi batas ketahanan material. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kelelahan sambungan las menjadi penyebab utama kegagalan struktur kapal dan offshore akibat beban siklik dan lingkungan laut ekstrim. Kedua, metode elemen hingga atau FEM dikombinasikan dengan kurva SN dan aturan Pamgen-Miner digunakan untuk mengevaluasi umur kelelahan sambungan las tipe T secara akurat. Ketiga, variasi parameter seperti jenis material, kaki las, ketebalan plat, penetrasi, dan tegangan beban dianalisis untuk mendapatkan pemodelan keandalan yang lebih komprehensif dan aplikatif. Dan di sini terdapat 15 daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.